dan mati itu akan menjadi sebuah harga nanti buat kita. Kita tidak usah takut. Yang hadir pada kesempatan ini hanya segelintir saja, tetapi di luar kita sangat banyak. Kita agendakan nanti ada agenda nasionalnya dari seluruh berbagai wilayah, wajib untuk hadir. Seluruh anggota PBBNI wajib untuk hadir. Ini kita hadir hanya perwakilan-perwakilan pengurus sekitar Banten dan ada di luar Banten. Walaupun memang kita organisasi hanya baru 2 tahun, seperti yang saya katakan, tetapi ruh PPBNI ini adalah sudah ratusan tahun. Sehingga organisasi kita ini walaupun baru 2 tahun, kita tetap mampu menjaga solidaritas yang tinggi, militansi yang terikat. Mari kita pupuk dan pelihara berorganisasi dengan baik. Ketika di Picung ada organisasi yang terdahulu, itu adalah organisasi kakak kita atau organisasi saudara kita tertua. Dan jika ada organisasi yang setelah kita lahir, maka lahir itu adalah organisasi adik kita. Jangan dijadikan organisasi-organisasi ini ada pesaing organisasi. Jangan dijadikan bahwa ini adalah organisasi yang tumbuh baru, itu adalah organisasi saudara kita. Kita harus mampu bergandengan tangan. Jika memang kita pada hari ini belum mampu melaksanakan takwa, karya, dan berbudi luhur, tetapi step by step, sedikit demi sedikit, kita harus segera mengupayakan itu. Ketika saya memberikan sambutan di Jakarta Utara, katanya, Pak Ketua Umum, kok katanya PPBNI doktrinnya bertakwa, berkarya, berbudi luhur. Tapi saya melihat malam minggu PPBNI ini ada yang mabuk di dekat rumah saya. Ya? Ada yang berani seperti itu. Ketua Umum katanya, Ketua Umum ini organisasinya bertakwa, berkarya, berbudi luhur. Tapi saya melihat anggota Bapak mabuk. Maka spontan saya bantah pada saat itu. Mohon maaf. PPBNI tidak ada yang pernah mabuk. Anggota PPBNI ini tidak ada yang menyalahi aturan. Tidak ada. Oknum. Adapun anggota PPBNI yang mabuk, ini jangan dikatakan anggota PPBNI, tetapi ini adalah oknum anggota PPBNI. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa anggota PPBNI tukang mabuk, anggota PPBNI tukang malak, bantah oleh kita semua bahwa anggota PPBNI tidak pernah malak dan anggota PPBNI tidak pernah mabuk. Sejatinya anggota PPBNI adalah anggota PPBNI yang melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik aturan bernegara maupun aturan beragama. Tetapi ketika itu terlihat dan ada, ini adalah oknum anggota PPBNI. Sudutkan kepada oknum. Karena kalau telah menyudutkan kepada oknum, kita juga ikhlas menerimanya. Kita juga rela menerimanya. Karena kalau berbicara oknum, tidak saja organisasi swasta seperti kita, organisasi kenegaraan pun berbicara oknumnya tetap ada. Tetap ada. Seorang RT di desa, suatu ketika dia pasti oknum, jadi oknum. RW di desa suatu saat akan menjadi oknum. Bapak Lurah tidak lepas dari oknumnya, akan suatu saat. Bapak Camat, ya. Kemudian Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, tidak menutup kemungkinan tidak ada oknumnya pada dirinya. Dari tingkat atas, dari kepolisian sampai ke bawah, dari tingkat Panglima sampai ke bawah, ke Dan Ramil, ke Koramil, suatu ketika dan suatu saat ada oknumnya. Namun oknum ini kadang-kadang ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Tertutup menjadi oknum adalah orang yang melakukannya tidak terlihat dan tidak diketahui oleh siapapun, tetapi dia tetap menjadi oknum. Dan ada oknum yang terbuka, oknum yang terlihat perbuatan-perbuatannya, sehingga di-justice oleh hukum, oleh masyarakat, bahwa dialah telah berlaku
salah dan dia menjadi oknum. Jadi jangan aneh ketika menemukan anggota PBBNI yang berkelakuan seperti itu. Tapi itu adalah oknumnya. Kita punya tugas untuk membuat jembatan ke surga, untuk membuat jalan ke surga. Ketika ada anggota PBBNI yang sengaja membuat jalan ke neraka, ini adalah oknum. Ketika ada bapak kepala desa yang membuat jalan ke neraka, ini adalah oknum bapak kepala desa, oknum bapak camat, oknum bapak bupati, oknum bapak gubernur, dan oknum bapak presiden. DPR mantep. Oknum bapak dewan enggak. Semua ini ada oknumnya. Jangan-jangan kita, jangan-jangan masyarakat apa pejabat biasa, seorang kiai yang katanya bertugas untuk selalu memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, yang dalam kehidupan sehari-harinya dari jam 6 hanya dipotong tidur, kemudian jam 6 lagi datang dia selalu berzikir, bertasbih, tapi suatu ketika dia akan juga jadi oknum kiai. Ya, jangan aneh, semua itu jabatannya, profesinya ada oknumnya. Jangan-jangan kita, kiai pun suatu saat ada oknumnya. Kan itu. Loh, apa yang menjadi oknum kiai? Banyak. Salah satu contoh, ketika di organisasi terdahulu saya mengundang salah seorang kiai untuk berceramah agama, untuk tausiah. Kemudian pada saat itu panitianya kekurangan anggaran. Kekurangan anggaran. Diberikanlah transportasi ala kadarnya. Memang bukan keluar dari mulut beliau, tetapi secara halus, seolah-olah dia ngiriin sama organisasi kita. Lain kali kita kalau diundang PPBNI, jangan hadirlah, jangan mau, karena transportasinya kurang memadai. Nah, ini adalah oknum. Dan bukan hanya itu, oknum kiai itu adalah ketika dia memiliki ilmu keagamaan, tetapi ilmunya diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya untuk mendukung kezaliman, untuk mendukung kemaksiatan. Ini juga adalah oknum kiai. Jadi jangan heran, sekarang kita punya gambaran apabila ada mana si kiai oknum. Contohnya seperti itu saja. Kiai oknum itu apabila dia memiliki ilmu, diamalkan ilmunya untuk mendukung kezaliman, untuk mendukung kemaksiatan, maka itu adalah oknum kiai. Jadi tidak aneh ya, bahwa semua ada oknum. Kita juga jadi seorang bapak, jadi seorang suami. Tuh Pak Lurah, banyak kayaknya oknumnya tuh. Pak Dewan kayaknya banyak tuh oknumnya. Ditelepon sama istrinya, "Bapak lagi di mana?" "Sedang rapat," katanya. "Sedang reses," katanya. "Apa sedang reses, Mah?" katanya. Padahal terses tenaon, terapat tenaon. Nah, ini adalah seorang bapak yang telah jadi oknum. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan kita semuanya anggota PPBNI dan kita semuanya tamu undangan yang hadir tidak menjadi manusia yang diliputi oleh oknum, dan kita menjadi manusia yang baik dan benar. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, saya membawa salah satu anggota PBBNI dan membawa salah satu keluarga saya yang berprofesi melakukan pengobatan secara digital. Jadi pengobatan ini